Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Edi Wahyudi, mahasiswa pasca sarjana program studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang beberapa model dan gaya kepemimpinan dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan yang diampu oleh dosen kita Dr. Roli Darosa, BDMT. Teori kepemimpinan adalah alat yang berharga bagi pemimpin di semua tingkatan dan di semua lembaga, juga di lembaga pendidikan. Dengan memahami beberapa teori kepemimpinan, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Beberapa definisi model kepemimpinan menurut beberapa ahli, diantaranya Muhammad Busro, menjelaskan bahwa model kepemimpinan adalah pola perilaku yang secara konsisten diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok ataupun orang lain. Kemudian John C. Maxwell menjelaskan model kepemimpinan adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan perilaku yang mendasari cara seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain. Kemudian James McGregor Barr menjelaskan bahwa model kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana kepemimpinan yang dilaksanakannya. Di Republik kita, di negara Indonesia, kita mengenal seorang tokoh yang sangat berperan dalam dunia pendidikan, yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau sebenarnya sudah memiliki trilogi kepemimpinan dan ini sangat tepat kita laksanakan dimanapun kita menjadi seorang pemimpin. Yang pertama ada Ingarso Sungtulodo, ketika kita berada di depan kita menjadi teladan. Imadio Mangunkarso, ketika kita berada di tengah-tengah kita menjadi motivator untuk anggota maupun bawahan kita, dan ketika kita berada di belakang kita menjadi pendorong ataupun penyemangat, yang istilahnya Tut Muri Handayani. Model kepemimpinan yang pertama itu ada model kepemimpinan situasional, di mana peningkatan model ini mengakui bahwa pemimpin harus mampu mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kemudian yang kedua ada model kepemimpinan efektif, di mana pemimpin menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur dan punya hubungan dan persahabatan yang sangat baik dengan bawahannya. Kemudian model kepemimpinan yang ketiga ada model kepemimpinan kontingensi, di mana model ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi seorang pemimpin, tingkah laku, dan variabel yang sesuai dengan situasional di dalam kepemimpinannya. Kemudian ada juga model kepemimpinan transaksional, di mana model kepemimpinan ini berfokus pada tugas, hasil maupun tujuan, di mana pemimpin transaksional itu menggunakan sistem penghargaan dan hukuman ataupun reward dan punishment untuk memberikan motivasi kepada pengikutnya agar lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Kemudian ada model kepemimpinan yang ketiga, ada model kepemimpinan transformasional, di mana seorang pemimpin itu memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual individual untuk meningkatkan karismatik sebagai seorang pemimpin maupun bawahan.
Kemudian berikutnya ada gaya kepemimpinan. Kita memahami bahwa gaya kepemimpinan ini adalah cara seseorang untuk melaksanakan kepemimpinannya dalam sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan itu merupakan pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk sebuah lembaga ataupun organisasi. Macam-macam gaya kepemimpinan yang kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana pemimpin memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya, memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk mencapai kata kesepakatan secara bersama sehingga mencapai tujuan pun secara bersama-sama. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang ketiga itu laissez-faire atau gaya kepemimpinan bebas, di mana pemimpin yang memberikan wewenang atau kebebasan dan otonomi yang penuh kepada pengikut ataupun bawahannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kalau dilihat secara kepribadian, itu gaya kepemimpinan bisa kita lihat dari karismatik seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mampu memberikan motivasi dan menginspirasi orang lain melalui kepribadian dan visi mereka yang menarik dan bisa dilihat oleh orang lain ataupun pengikut. Kemudian ada teori kepemimpinan diplomatik, di mana seorang pemimpin itu menekankan pada nilai diplomasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik dalam melaksanakan tujuan di sebuah organisasi. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana pemimpin memiliki kepribadian yang cenderung mengambil kontrol penuh dan mengeluarkan perintah tanpa banyak partisipasi ataupun masukan dari orang lain. Dan yang keempat ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang seperti ini itu memberikan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan perilaku kepemimpinan di sebuah organisasi. Kemudian ada gaya kepemimpinan lainnya yang kita temukan di beberapa literatur, di mana di antaranya itu adalah nilai gaya kepemimpinan visioner, di mana gaya kepemimpinan ini mampu menciptakan dan mengartikulasikan sebuah visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat, mempunyai pandangan visi yang futuristik atau pandangan visi ke depan dalam meraih apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan delegatif, di mana kepemimpinan ini dicirikan dengan rendahnya dukungan dan pengarahan oleh pemimpin. Pemimpin hanya mendiskusikan masalah bersama-sama dengan pegawai yang ada, kemudian mengambil keputusan yang dibuat, dan akhirnya memberikan delegasi seluruh tugasnya kepada bawahan ataupun pegawai. Kemudian gaya kepemimpinan permisif menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu memberikan kebebasan kepada bawahannya sehingga bawahannya itu tidak mempunyai pegangan kuat terhadap suatu planning ataupun program untuk melaksanakan tugas untuk mencapai sebuah tujuan.